Apakah kamu pernah mendengar sebuah cerita misterius yang mengisahkan sesuatu? Atau suatu benda dan fenomena yang katanya memiliki kekuatan gaib? Tapi di balik itu ada fakta, bahwa cerita misterius, benda maupun fenomena tersebut dipercayai banyak orang. Nah, maka dari itu, di sesi kali ini kita akan membahas terkait yang namanya mitos. Mulai dari pengertian, terbentuknya mitos, fungsi mitos dalam kehidupan, dan perpindahan pola pikir manusia dari mitos ke logos. Stay tune, simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Mitos berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sesuatu yang diungkapkan. Berdasarkan pengertiannya, mitos diartikan sebagai sebuah cerita yang memiliki sifat simbolik dan mengisahkan rangkaian cerita secara nyata maupun imajiner. Dalam sebuah mitos dapat terdiri dari dewa-dewa, supranatural, asal-usul alam semesta, pahlawan manusia, atau masyarakat tertentu yang memiliki tujuan melanjutkan, serta menstabilkan kebudayaan, memberikan pedoman hidup, kegiatan kebudayaan, pemberian makna hidup, dan model pengetahuan guna memberikan penjelasan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan menggunakan akal pikiran. Pengertian mitos juga diterangkan oleh Odivex di dalam bukunya yang berjudul Myth Harry Potter, Psikosemiotika dan Misteri Simbolik di balik Kisah Harry Potter, dengan menerangkan perbedaan antara mitos, cerita rakyat, dan juga legenda. Mitos di dalam bukunya berarti cerita dari masa lalu. Mitos menjelaskan esensi kehidupan dan dunia, atau mengekspresikan adanya nilai moral budaya dalam kehidupan manusia. Mitos memberi perhatian pada kekuatan yang mengontrol kehidupan manusia dan hubungan antara kekuatan tersebut dengan keberadaan manusia. Meski mitos kerap memiliki nilai religi dalam bentuk dan fungsinya, namun mitos diperkirakan merupakan bentuk awal dari sejarah, sains, atau filsafat. Mitos memang berbeda dengan cerita rakyat atau folklore, juga dengan legenda, karena mitos tidak hanya merupakan sebuah cerita, tapi juga dipercayai adanya. Dan hal itu bisa jadi berubah sesuai zamannya. Pada awalnya, mitos menceritakan asal mula terbentuknya alam semesta, proses perubahan alam semesta, dan asal mula terciptanya dewa-dewa. Pernyataan tersebut merujuk dari pendapat para ahli yang mendefinisikan jenis-jenis mitos, yaitu ada mitos kosmognis, kosmologis, dan teogonis. Jenis-jenis mitos tersebut menjelaskan kejadian-kejadian alam dan dewa-dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, mitos berkembang semakin kompleks. Ruang lingkupnya bukan hanya terjadi alam semesta, namun semakin berkembang ke arah kehidupan di sekitar manusia. Kemunculan mitos-mitos ini dilandasi berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya. Meskipun perkembangan mitos semakin kompleks, kemunculan mitos ini sudah lahir sejak zaman dahulu ketika pemikiran manusia masih terbatas. Mereka menciptakan mitos-mitos tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan non-fisik atau pemikiran. Karena pada saat itu mereka masih berpikir secara sederhana dan hasil pemecahan masalahnya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi rasa ingin tahu manusia serta masih jauh dari kebenaran. Maka dapat disimpulkan bahwa mitos merupakan hasil pemikiran manusia yang berkaitan dengan kehidupan manusia pada saat itu. Kemudian mereka mempercayai pemikiran tersebut sebagai pandangan hidup dalam memenuhi kebutuhan non-fisik atau pemikiran mereka. Sedangkan menurut filsuf Jerman Friedrich Schelling tahun 1775 sampai 1854 mengemukakan bahwa mitos adalah tahap awal usaha keras yang absolut untuk mencapai realisasi diri, atau the first stage in the absolute adventure to attain in self-realization. Hal penting yang ditemui dalam pandangan ini adalah bahwa mitos dipandang sesuatu yang benar walaupun tidak didukung oleh fakta-fakta historis. Mitos juga dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai sesuatu penjelasan tentang ritual.
Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal untuk membentuk model sifat-sifat tertentu dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Mitos menjelaskan kenyataan yang tidak tampak, cenderung mengacu pada kebudayaan sebagai seperangkat simbol yang dapat memperjelas fenomena lingkungan yang dihadapinya. Seperti lazimnya, manusia senantiasa berusaha memahami dan menata gejala atau fenomena yang ada di lingkungannya demi kelangsungan hidup. Dengan cara mengacu kebudayaan sebagai abstraksi pengalamannya di masa lampau, manusia mencoba untuk mengklasifikasikan fenomena yang ada dan menertibkan dalam alam pikirannya. Upaya pengklasifikasian tersebut tidak terlepas dari kebudayaan yang menguasai pola pikir dan sikap mental yang dimiliki. Seolah-olah manusia hanya melihat, mendengar, dan memikirkan fenomena di sekitarnya berdasarkan daerah yang dimiliki. Sehingga, mitos merupakan cermin dari suatu kebudayaan pendukungnya. Misalnya, mitos tentang Dewi Sri dan segala variasinya dengan tepat menggambarkan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam sikap dan pola tingkah laku para aktor yang terlibat dalam dongeng tersebut. Demikian pula, mitos tersebut telah mengungkapkan pengetahuan budaya Jawa tentang dunia goib dan dunia nyata yang dijembatani oleh perwujudan wanita Jawa dalam bentuk yang tidak tampak secara fisikal. Dalam alam pikiran masyarakat petani Jawa, pada umumnya mempunyai pemikiran antara dunia nyata dan dunia lain yang keduanya saling mengisi, yakni dunia nyata sebagai tempat kehidupan dan dunia gaib sebagai sumber kehidupan. Untuk menghubungkan dua dunia tersebut diperlukan sarana untuk menjembatani, yakni perwujudan kesuksesan dan panen sebagai simbol penjelmaan Dewi Sri yang meninggalkan dunia nyata dan kembali ke dunia gaib. Sehingga setiap pasca panen bagi masyarakat Jawa harus melakukan ritual yang dipersembahkan kepada Dewi Sri sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan agar hasil panen mendatang lebih melimpah. Pada abad ke-6, ketika globalisasi belum ada, di seluruh dunia, terkhusus di Yunani, telah terjadi pergantian cara berpikir dari mitos menjadi logos. Cara berpikir mitos mempunyai beberapa ciri, yaitu imagerial, yang bertitik tumpu pada image, citra, atau bentuk. Misalnya, di legenda Tangkuban Perahu, orang-orang zaman dulu melihat sebuah gunung yang berbentuk seperti perahu terbalik. Kemudian mereka buatlah cerita yang berhubungan dengan itu, sehingga terciptalah legenda Tangkuban Perahu. Ciri kedua, yaitu persepsi yang undifferentiated. Semua hal diperlakukan sama dengan manusia, bisa diajak bicara, diminta pertolongan, dan sebagainya. Maka dari itu, zaman dahulu terdapat adat-adat seperti tarian hujan. Hujan dianggap bisa mendengar manusia atau minta rezeki dari pohon. Pohon yang sebenarnya benda mati dipercayai bisa memberi. Ciri ketiga yaitu kultur lisan, di mana orang-orang memaknai suatu kata dari efek imajinatif atau auranya, bukan makna otentik dari kata itu sendiri. Manusia kemudian mulai menyadari bahwa segala sesuatu itu haruslah logis dan masuk akal, karena pemakaian akal itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Maka terbentuklah cara berpikir logos. Ciri logos yang pertama ialah konsep yang menjadi pilar dan makna yang denotatif atau dipastikan. Makna haruslah tunggal, tidak seperti mitos yang mempunyai kecenderungan bermakna banyak. Makanya dalam sains definisi kata itu sangat penting. Ciri kedua, presisi yang spesifik atau differentiated. Semua hal harus dipilah. Manusia adalah manusia, benda mati adalah benda mati. Tidak boleh disamakan. Ciri ketiga, kultur baca tulis. Manusia menyadari bahwa memori mereka terbatas. Maka dengan menumpahkan isi kepala ke dalam tulisan, ide-ide dan ilmu mereka bisa bertahan lama. Pendeknya, logos adalah menjelaskan, sedangkan mitos itu melukiskan atau menyentuhkan pada kesadaran. Logos berbentuk pasti, sedangkan mitos masih misteri.
Masalah dalam mitos yang deep dan misterius tidak bisa diselesaikan segampang logos yang bisa dihitung dan dipastikan. Logos dipakai dengan nalar, sedangkan mitos dengan hati. Logos itu yang menjadikan pesawat yang beratnya bertonton bisa terbang, sedangkan mitos itu tentang mengapa manusia bisa bahagia mendengar musik yang indah dan senang melihat lukisan rupawan. Setelah mendengar latar belakang dari mitos, seberapa wah topik kali ini menurut kalian? Apakah di daerah kalian banyak cerita mitos? Coba ceritakan mitos khas dari daerah kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di topik selanjutnya, karena masih banyak hal wah di dunia ini yang perlu kita diskusikan. Bye!